Gunung Semeru, gunung tertinggi di Pulau Jawa, berdiri megah dengan puncaknya yang menjulang tinggi, Mahameru, menyentuh awan. Bagi para pendaki, Semeru adalah simbol keindahan alam dan tantangan yang menantang adrenalin. Banyak yang mendaki gunung ini untuk merasakan keindahan alamnya yang luar biasa. Namun, di balik pesona alam tersebut, tersembunyi sebuah misteri kelam yang jarang diketahui orang. Kisah ini adalah sebuah cerita nyata yang dialami oleh sekelompok pendaki beberapa tahun silam. Sebuah kisah yang mencekam dan meninggalkan luka mendalam bagi mereka yang berhasil selamat. Cerita ini dimulai pada awal Agustus 2018, ketika sekelompok pendaki muda yang beranggotakan 5 sahabat, Andi, Lisa, Farhan, Rina, dan Reza, memutuskan untuk mendaki Gunung Semeru. Mereka telah merencanakan perjalanan ini sebagai bentuk perayaan reuni mereka setelah lama berpisah sejak lulus SMA. Persiapan yang matang dilakukan, baik dari segi fisik maupun mental. Peralatan pendakian mereka lengkapi dengan sempurna, dan mereka penuh semangat untuk menghadapi tantangan yang ada di depan. Perjalanan dimulai dari Pos Ranupani, titik awal bagi para pendaki yang ingin mencapai puncak Mahameru. Suasana di sekitar sangat mendukung, langit cerah dan udara sejuk menemani langkah mereka. Hutan-hutan yang lebat di kaki Semeru memberi kesan damai, namun tak lama suasana tersebut mulai diselimuti bisikan mitos yang diceritakan penduduk setempat. Semeru dikenal tidak hanya sebagai gunung yang megah, tetapi juga sebagai tempat penuh misteri. Penduduk setempat sering bercerita tentang suara-suara aneh dan bayangan misterius yang sering muncul di malam hari. Namun, kelima sahabat ini mengabaikan cerita tersebut, menganggapnya sebagai tahayul belaka. Malam pertama mereka di Ranukumbolo berjalan lancar. Ranukumbolo adalah danau yang mempesona di ketinggian 2.400 meter di atas permukaan laut, sering dijadikan tempat berkemah oleh para pendaki. Mereka mendirikan tenda, menyalakan api unggun, dan menikmati kebersamaan sambil bercanda dan berbagi cerita. Kebersamaan yang hangat membuat mereka merasa nyaman di tengah alam yang sunyi. Namun, saat malam semakin larut, Lisa mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ia merasakan ada mata yang mengawasinya dari balik pepohonan, namun setiap kali ia menoleh, tidak ada apapun di sana. Rasa tidak nyaman tersebut semakin menguat, namun Lisa memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa kepada teman-temannya, mencoba mengabaikannya sebagai imajinasi semata. Tapi di dalam hatinya, rasa takut mulai tumbuh perlahan. Keesokan harinya, mereka melanjutkan pendakian dengan semangat. Mereka melewati tanjakan cinta, sebuah tanjakan terjal yang terkenal dengan mitosnya. Konon, siapapun yang berhasil mendaki tanjakan ini tanpa menoleh ke belakang, cintanya akan abadi. Meski lelah, mereka berhasil mencapai puncak tanjakan tanpa insiden berarti. Namun, saat mereka tiba di Oro-Oro Ombo, sebuah padang savana yang luas dan dipenuhi bunga verbena, suasana mulai berubah. Rina, yang berjalan paling depan, tiba-tiba berhenti. Wajahnya terlihat pucat dan matanya terbelalak ketakutan. Farhan yang berada di belakangnya segera bertanya, "Ya ada apa, Rin?" Rina tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah sebuah pohon besar di kejauhan. Andi, yang penasaran, mendekat dan mencoba melihat apa yang Rina lihat. Namun, tidak ada apapun di sana. "Rina, kamu lihat apa?" Andi bertanya dengan bingung. "Di sana ada seseorang. Dia hanya berdiri di sana, menatap kita." Suara Rina terdengar gemetar. Namun ketika yang lain mencoba melihat ke arah yang ditunjuk, mereka tidak melihat siapapun. "Mungkin kamu terlalu lelah, Rin. Ayo istirahat sebentar," kata Reza, mencoba menenangkan Rina. Namun sejak saat itu, suasana mulai terasa berbeda. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan angin yang berhembus membawa suara-suara bisikan samar yang sulit dijelaskan. Meski perasaan ganjil itu semakin kuat, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju Kalimati, base camp terakhir sebelum mendaki puncak Mahameru. Setibanya di Kalimati, langit yang semula cerah tiba-tiba berubah mendung. Mereka segera mendirikan tenda karena takut akan turun hujan. Setelah makan malam dan beristirahat, suasana menjadi lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara burung, tidak ada suara angin yang berhembus kencang, hanya keheningan yang terasa. Suara langkah kaki mulai terdengar di sekitar tenda mereka, membuat mereka semakin waspada. Andi dan Reza keluar untuk memeriksa, namun mereka tidak menemukan apa-apa. Mereka berpikir mungkin itu pendaki lain yang kebetulan melintas, namun perasaan aneh tidak hilang begitu saja. Tengah malam, suasana berubah semakin mencekam. Jeritan keras membangunkan mereka dari tidur. Itu adalah jeritan Rina. Lisa keluar tenda dan menemukan Rina duduk gemetar di luar, dengan wajah penuh ketakutan. "Ada apa, Rina?"
Tanya Lisa panik. Rina tidak bisa berbicara. Ia hanya menatap lurus ke arah bukit di belakang mereka. Saat yang lain keluar dari tenda, mereka semua melihatnya. Di puncak bukit, berdiri sosok hitam tinggi yang tidak bergerak, hanya menatap mereka. Meskipun malam sangat gelap, mereka bisa merasakan aura jahat dari sosok itu. Farhan berteriak, siapa itu?" Namun tidak ada jawaban. Sosok tersebut perlahan-lahan menghilang di balik kabut tebal, meninggalkan suasana mencekam yang sulit dijelaskan. Keesokan harinya, kondisi semakin memburuk. Rina jatuh sakit dengan demam tinggi dan terus mengigau. Ia berbicara tentang sosok hitam yang mengikutinya, yang tidak akan membiarkan mereka turun dengan selamat. "Dia akan mengambil kita satu persatu," bisik Rina dengan suara yang hampir tak terdengar. Rasa panik mulai menyelimuti kelompok tersebut. Andi, yang biasanya bijaksana dan tegar, mulai kehilangan arah. Mereka memutuskan untuk turun dan meninggalkan rencana untuk mencapai puncak Mahameru. Namun perjalanan turun ternyata tidak lebih mudah. Mereka mulai mendengar suara-suara aneh dari balik pepohonan, bisikan yang tidak jelas asalnya, dan bayangan hitam yang tampak mengikuti mereka dari kejauhan. Di tengah perjalanan, Farhan tiba-tiba menghilang. Mereka mencarinya dengan panik, berteriak memanggil namanya, namun tidak ada jawaban. Yang tersisa hanyalah jejak langkahnya yang berakhir di tepi jurang. Ketika mereka akhirnya sampai di Ranukumbolo, hanya tersisa Andi dan Lisa. Reza telah jatuh sakit dan meninggal akibat penyakit misterius yang sama seperti Rina. Ketika mereka melapor kepada pihak berwenang, tubuh Farhan tidak pernah ditemukan, dan penyebab kematian Reza serta Rina tetap menjadi misteri. Meski pihak berwenang melakukan penyelidikan, tidak ada penjelasan yang memuaskan. Hanya satu hal yang pasti, Gunung Semeru bukan hanya gunung yang indah, tetapi juga menyimpan rahasia kelam yang sulit dijelaskan oleh logika manusia. Andi dan Lisa, dua orang yang selamat dari pendakian tersebut, tidak pernah sama lagi. Hingga hari ini, mereka masih dihantui oleh bayangan sosok hitam yang mereka lihat di puncak Bukit Kalimati, sosok yang seolah-olah masih menunggu mereka setiap kali mereka melihat Gunung Semeru dari kejauhan. Kisah teror di Gunung Semeru ini menjadi legenda yang diceritakan oleh para pendaki. Meskipun tidak semua orang percaya, banyak yang merasa takut ketika mendengar cerita ini. Semeru, meski dikenal sebagai gunung yang indah dan penuh tantangan, juga merupakan tempat yang menyimpan misteri dan bahaya yang tidak selalu terlihat. Hingga kini, kisah tentang sosok hitam di Semeru terus menjadi peringatan bagi mereka yang ingin menaklukkan puncak Mahameru.